Adil Kak Tarino, Bacurami Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Tuturnya tiup, akalnya midop. Oniaga. Matahari terbit pagi menjelang. Burung kasuri menari-nari. Kami ucapkan selamat datang. Terima kasih berkenan kemari. Burung pipit bisa terbang. Terbang jauh tidak kembali. Tentu datang dengan riang. Pertanda penuh suka hati. Pasang sauh menjaga sikap, membeli jamian dengan ketan. Jauh hari kami bersiap untuk peresmian dan pemberkatan. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Camat Tayan Hulu, Bapak Miko Martoyo, Esos MAP. Yang kami hormati Ketua Presidium Kalimantan Barat, Ibu Monika Ori. Yang kami hormati Koordinator Wilayah 1 Kuskupan Sanggau, Ibu Maria Agnes Mastini. Yang kami hormati Pastor Paroki sekaligus penasehat rohani, Pastor John Edi PR. Yang kami hormati pembina organisasi Ibu Sana Dahliawati. Yang kami hormati Ketua Wanita Katolik RI DPC Kristus Raja Sosok sekaligus sebagai Ketua Panitia Pembangunan Sekretariat. Dan yang kami hormati Bapak Ibu serta undangan yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan berkat dan rahmat-Nya hingga kita diperkenankan berkumpul di sini pada hari ini, Jumat 12 Februari 2021, dalam acara peresmian dan pemberkatan bangunan Sekretariat Wanita Katolik RI DPC Kristus Raja Sosok. Menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars WKRI, kami mohon hadirin untuk berdiri. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku, di sanalah aku berdiri jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku,
kepada Camat Tayan Hulu untuk hadir ke depan, dan kami juga turut mengundang Ketua Presidium Kalimantan Barat, Koordinator Wilayah 1 Keuskupan Sanggau, Ketua Wanita Katolik RI DPC Kristus Raja Sosok, Ketua Panitia Pembangunan Sekretariat, Penasehat Rohani, dan Pembina Organisasi untuk juga hadir ke depan mendampingi Camat Tayan Hulu. Baik, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini adalah merupakan hari yang berbahagia khusus untuk ibu-ibu WKRI Kecamatan Tayan Hulu, khusus untuk Kristus Raja Sosok Paroki Kristus Raja Sosok. Maka pada hari ini kita bersama-sama menghadiri peresmian gedung yang selama ini di dalam mimpi kita bersama. Hari ini sudah terwujud nyata, maka hari ini kita bersama-sama untuk meresmikan gedung ini yang akhirnya nanti dipakai dan bermanfaat untuk berkumpul, untuk bermusyawarah, untuk bercerita bagaimana memikirkan gereja di masa-masa yang akan datang. Gereja tidak bisa berbuat apa-apa tanpa campur tangannya kaum ibu juga. Maka dari itu, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, hari ini secara resmi gedung WKRI ini secara nyata kita buka. Ini kita mau melakukan pengguntingan. Silakan Ibu, ini senior saya. Ayo Bu. Baik Bapak Ibu, ini gunting. Gunting ini bukan berarti untuk memutus hubungan kita. Tidak seperti jarum, walaupun sakit, tetapi dia menggabungkan dua hal yang berbeda menjadi satu. Tapi ini kita buka bersama. Baik Bapak Ibu, dengan mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, gedung ini kita nyatakan diresmikan. Boleh dilihat dulu, nanti saya diberkati. Dilihat dulu, silakan. Bantu aja. Silakan ibu-ibu, ayo kita masuk ke dalam, kita lihatnya seperti apa dalam gedung kita ini. Sekretariat Wanita Katolik RI DPC Kristus Raja Sosok telah resmi digunakan. Selanjutnya adalah pemberkatan oleh Paslon John EDPR. Para saudara-saudari yang terkasih, setelah kita meresmikan gedung Sekretariat PKRI Cabang Kristus Raja Sosok, kiranya pantas dan wajar sebagai orang beriman kita mohon agar Tuhan menguduskan gedung ini yang akan menjadi sentral kegiatan organisasi WKRI yang ada antara ibu-ibu WKRI, khususnya Kristus Raja Sosok, dan dengan WKRI yang pada umumnya. Mari kita awali upacara pemberkatan gedung ini dengan tanah tunang Kristus demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, Engkau senantiasa hadir di tempat tinggal dan tempat bekerja orang yang percaya kepadamu. Kehadiranmu menimbulkan sukacita dan kegembiraan. Kegembiraan dan sukacita itulah yang saat ini dialami oleh keluarga besar WKRI Cabang Kristus Raja Sosok. Karena Engkau perkenankan mereka menempati kantor sekretariat mereka yang baru. Ulurkan tangan-Mu yang ajaib untuk menguduskan dan menyucikan serta memberkati kantor ini sehingga menjadi tempat yang layak dan pantas untuk kegiatan organisasi WKRI. Lindungilah, bungkuslah dengan iman semua kegiatan di kantor ini sehingga senantiasa memancarkan cinta kasih-Mu dan selalu berprinsip untuk melayani daripada dilayani. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami yang sudah berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kita akan masuk doa pemberkatan kantor. Doa pemberkatan.
Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah memberkati rumah Sakius dan menyuruh para murid-Mu memberkati rumah-rumah yang mereka masuki. Dengan penuh harapan, kami mohon kepadamu, sudilah memberkati kantor sekalian PKRI Cabang Kristus Raja Sosok ini, sehingga menjadi tempat bernaung yang layak dan pantas, dan kantor organisasi yang nyaman dan mengkerasankan. Biarkanlah berkat-Mu melahirkan cita kasih, kedamaian, kesejahteraan dan kegembiraan sejati bagi WKRI Cabang Kristus Raja Sosok, dan biarkanlah berkat-Mu tinggal di atas kantor ini sekarang dan selama-lamanya. Saya akan memberkati kantor ini dengan ayat kudus, sementara kita sertai dengan lagu. Sosok telah terlaksana. Maka marilah kita sekarang memohon agar berkat Kristus yang diberikan oleh Allah kepada WKRI Cabang Kristus Raja Sosok juga menjadi berkat bagi kita semua yang hadir di tempat ini. Ya Bapa, semoga Kristus berkenan menampingi kegiatan WKRI Cabang Kristus Raja Sosok di kantor ini dalam aktivitas organisasi yang mereka lakukan. Kami mohon. Semoga semua anggota WKRI Cabang Kristus Raja Sosok Engkau perkenankan mengalami kesejahteraan dan sukacita seperti Sakius seperti Sakius berkat kehadiran putramu. Kami mohon. Semoga kantor yang baru saja kami berkati sungguh-sungguh dapat menjadi tempat yang mengkerasankan semua anggota WKRI dalam berorganisasi, serta tempat membangun persatuan anggota WKRI Cabang Kristus Raja Sosok dalam persaudaraan dan cinta kasih. Kami mohon. Ya Tuhan Allah kami yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, seluruh hidup kami percayakan kepadamu. Maka kabulkanlah semua permohonan kami ini demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita ucapkan Bapa kami satu kali, selama dia satu kali. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun ampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau hendaki agar kami berbahagia selamanya. Untuk itu Engkau memberikan kami jaminan hidup abadi dengan menganugerahkan Kristus kepada kami. Semoga kehadiran dan persaudaraan kami dengannya mengelakkan kegelapan dalam hidup kami, memberi berkat pada kami semua,
terlebih pada WKRI Cabang Kristus Raja Sosok. Bersama dengan Dikau, kami tak putus-putusnya berusaha membangun manusia menuju kepada kesejahteraan, berkat jiwa dan semangat yang kami terima dari putramu dan pengantara kami sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersamamu. Semoga kita semua dilindungi, disertai dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian upacara pemberkatan gedung sekalian WKRI telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Terima kasih. Baiklah, acara kita selanjutnya mendengarkan sambutan dari Ketua Wanita Katolik RI DPC Kristus Raja Sosok sekaligus sebagai Ketua Panitia Pembangunan Sekretariat. Kepada Ibu Albina Nilus kami silakan. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan kesempatan kepada saya. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Tutuh Nyak Tiop, Akal Nyak Midop. Oni Aga. Oni Aga. Terima kasih, puji Tuhan, saya juga baik. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Camat Tayan Hulu, Bapak Miko Martoyo Esos MAP. Yang kami hormati Ketua Presidium Kalimantan Barat, Ibu Monika Hori. Yang kami hormati Koordinator 1 DPC Keuskupan Sanggau, Ibu Maria Agnes Mastini. Yang kami hormati Pastor Kepala Paroki Kristus Raja Sosok sebagai Pastor Penasehat Rohani Wanita Katolik Dewan Pengurus Cabang Kristus Raja Sosok bersama Pastor Rekan Pastor Fidelis Siagian Projo. Yang kami hormati pendamping organisasi, yang kami hormati para suster SMFA yang berkarya di Paroki Kristus Raja Sosok. Yang kami hormati Kapolsek Tayan Hulu atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati dan Ramil Tayan Hulu atau pejabat yang mewakili. Yang kami hormati PJ Kepala Desa Sosok yang pada hari ini berkenan hadir untuk memenuhi undangan kami. Yang kami hormati rekan-rekan pengurus cabang tetangga dan dari Paroki Salib Suci Ngabang yang kami banggakan. Yang kami hormati para undangan semuanya yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Pada hari ini pantaslah kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan kasih dan berkat-Nya sehingga pembangunan Sekretariat WKRI Dewan Pengurus Cabang Kristus Raja Sosok bisa terlaksana dan diselesaikan tepat waktu. Terlebih pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di tempat ini untuk mengikuti atau melaksanakan peresmian dan pemberkatan Sekretariat WKRI DPC Kristus Raja Sosok. Kami sangat bangga atas pencapaian ini. Walaupun pada awalnya kami banyak mengalami kesulitan, tapi atas dukungan semua pihak dari ibu-ibu baik yang ada di
DPC Kristus Raja Sosok, Diranting, dan para donatur. Terlebih Pastor Kepala Paroki selaku Penasehat Rohani WKRI DPC Kristus Raja Sosok, yaitu Pastor John Edi PR Projo, yang sangat banyak membantu kami dalam hal support dan ide serta pendapat, sehingga sekretariat yang kami idam-idamkan ini dapat terwujudkan berkat dukungan dari beliau, dan beliau mengizinkan untuk penggunaan sebidang tanah paroki untuk didirikan sekretariat WKRI Dewan Pengurus Cabang Kristus Raja Sosok. Bapak, Ibu, dan hadirin yang saya hormati, yang berbahagia pada pagi hari ini, kenapa Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia berusaha memiliki bangunan sekretariat? Karena dalam sejarah berdirinya Organisasi Wanita Katolik yang berdiri pada tanggal 24 Juni tahun 1924 yang lalu. Organisasi Wanita Katolik ini lahir atas inisiatif seorang wanita bangsawan Yogyakarta yang bernama Maria Sastraningrat, yang juga sebagai tokoh intelektual wanita saat itu. Misi utama dilahirkannya Organisasi Wanita Katolik adalah perkumpulan ini pada saat itu mengajarkan kaum wanita dalam membaca dan menulis, serta menyediakan bahan bacaan yang tentunya untuk menambah wawasan dan pengetahuan wanita saat itu. Seiring dengan perkembangan zaman, maka Organisasi Wanita Katolik Republik Indonesia mempunyai misi adalah organisasi kemasyarakatan yang mandiri, bersifat sosial aktif, memiliki kekuatan moral dan kemampuan yang handal dalam menjalankan karya-karya pengabdian untuk mewujudkan kesejahteraan bersama serta menegakkan harkat dan martabat manusia. Sedangkan misinya adalah mengembangkan kemampuan serta memberdayakan seluruh jajaran wanita Katolik Republik Indonesia guna meningkatkan kualitas pengabdian dalam masyarakat. Misi yang kedua, menghimpun aspirasi dan mengaktualisasikan potensi wanita Katolik Republik Indonesia agar karya pengabdian terwujud secara optimal dan berkesinambungan. Misi yang ketiga adalah memperjuangkan kesetaraan dan keadilan gender dalam seluruh dimensi kehidupan. Misi yang keempat adalah mengupayakan lingkungan hidup yang seimbang. Itulah sekilas visi dan misi wanita Katolik Republik Indonesia yang patut kita ketahui dan kita ingat kembali. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian sampai saat ini bahwa bangunan ini telah menghabiskan biaya sebesar 98.116.000 rupiah yang bersumberkan dari swadaya
Wanita Katolik Republik Indonesia, Dewan Pengurus Cabang, dan para donatur yang tentunya mengerti dengan kebutuhan kami saat kami membangun sekretariat ini, sehingga pembangunan ini bisa kami selesaikan sebelum masa periode kami atau kepengurusan kami berakhir pada bulan Agustus tahun 2021, sehingga kepengurusan yang baru nanti sudah benar-benar bisa menggunakan bangunan ini dengan semestinya. Dan dengan adanya sekretariat ini, kami selaku panitia dan selaku Ketua Wanita Katolik Republik Indonesia Dewan Pengurus Cabang Kristus Raja Sosok sangat mengharapkan kepada rekan-rekan semuanya agar di lain hari, di lain kesempatan, dan di masa yang akan datang kita lebih semangat dalam melayani. Dan kami juga selaku Ketua Panitia Pembangunan Sekretariat WKRI ini menyampaikan ucapan terima kasih banyak kepada rekan-rekan yang sudah membantu kami baik dalam tenaga maupun materi, saran dan pendapat, kepada pastor, kepala paroki, dan sekaligus sebagai pastor penasehat rohani sudah banyak mendukung kami. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih atas dukungan dan doanya, dan kepada para donatur juga yang sudah memahami kebutuhan kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya. Harapan kami sekali lagi, kita sebagai wanita Katolik Republik Indonesia, dimanapun kita berada, kita harus tetap bersemangat dalam pelayanan. Sebelum saya menutupkan atau mengakhiri sambutan dan laporan dari saya akan menyampaikan beberapa buah pantun. Warna putih gambar di foto, gambar disimpan di dalam peti. Terima kasih kepada Pak Miko Martoyo telah meresmikan sekretariat WKRI. Paspor Plenton Sempi Komandan, bersih kertas warna pelangi, Pastor John Edi yang kami banggakan. Terima kasih andilnya dalam WKRI. Tanam langsat dekat Mengkudu, tali golok licin dan pekat. Dengan adanya sekretariat baru, WKRI Sosok harus tambah semangat. Gaun putih dua belahan, calon korlap lapangan persegi. Terima kasih kepada para undangan. Mohon maaf atas kekurangan kami. Adil Kak Talino, Bajuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, Tutuh Nyak Tiop, Akal Nyak Midop. Terima kasih, selamat pagi untuk kita semua. Saya kembalikan kepada pembawa acara. Berikutnya kita dengarkan laporan Koordinator Wilayah 1 Keuskupan Sanggau. Kepada Ibu Maria Agnes Mastini kami silakan.
absen. Maaf. Baik, selamat pagi. Ibu-ibu WKRI wilayah Korwil 1, mungkin boleh kita sosialisasikan. WKRI punya salam karakter. Bu Nilu sudah sampaikan? Belum ya? Mungkin kali ini mohon izin Bu Ori. Ketika saya sampaikan selamat pagi, jawabannya kerja, kerja, kerja. Selamat siang. Semangat, semangat, semangat. Semangat, semangat, semangat. Selamat sore. Puji syukur kepada Tuhan. Ya. Mungkin Bu Nilus lupa. Baik, mungkin saya langsung saja untuk menyingkat waktu. Yang saya hormati, yang pertama ini Pastor. Kita tepuk tangan dulu lah untuk Pastor John Edi. Sebenarnya di dalam hati saya nih, susah saya mau gambarkan. Senangnya luar biasa. Terima kasih Pastor John sudah menjadi pahlawan untuk WKRI, khususnya di sosok. Ini contoh yang pertama. Baik, selamat datang, salam hormat kami kepada Ketua DPD Kalimantan Barat, Ibu Ori. Mungkin teman-teman dari DPC ada yang belum kenal. Inilah Ibu, mohon berdiri Bu. Ini ketua kita di provinsi. Nah, kemudian yang kedua, Presidium 1, Ibu Ipung, nama kecilnya, lama di Sanggau dan sangat kenal. Orangnya tinggi, cantik. Baik, selanjutnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Camat, kemudian Ibu Ketua Tim Penggerak PKK, Ibu Susana baru. Kemudian yang tidak kalah, yang saya banggakan, seorang tokoh perempuan, anggota DPR Kabupaten Sanggau, Ibu Susana Harpena. Silakan berdiri Bu. Terima kasih Ibu sudah datang. Nah, mungkin yang mewakili dari Koramil kali ya. Terima kasih Pak. Suster, terima kasih sudah hadir. Kemudian pendamping mungkin ya. DPC yang hadir dari Kabupaten Landa. Silakan berdiri. Terima kasih Bu. Satu orang saja. DPC yang lain mungkin ada yang dari mana? Kuala 2 ada? Ibu Emma Kulata, Buddha Pengharapan. Terima kasih. Nah, ini adik kami yang terbungsu, Pastor. Ya, puji syukur ya pada hari ini kita sudah yang pertama kali untuk Korwil 1 bahwa sudah punya rumah sendiri. Kita tepuk tangan sekali lagi. Tepuk tangan. Baik, mungkin agak sedikit ini Pak Camat, Bu Camat, karena kalau kita melihat dari sejarahnya WKRI bergerak di bidang pendidikan, kemudian tentunya di bidang rohani. Jadi bolehlah jika Ibu menyusun kepengurusan yang baru, izin Pak Camat masukkan mereka di Pokja 1 dan Pokja 2. Boleh dipilih ya Ibu, siapa tahu biasanya Bu Camat begitu. Bu Camat baru, pengurusnya baru. Libatkan mereka. Dan Bu Nilu saya pesan wajib membantu PKK. Baik, mungkin dalam kesempatan ini saya terima kasih sekali sudah diberi kesempatan. Nah, saya mungkin mohon izin untuk melaporkan Ibu, kebetulan ini hal yang sangat penting ketika kami ingin bertemu DPD, bahwa karena kondisi pandemi dan lain-lain sehingga kita paling konsultasi lewat WA. Namun pada kesempatan yang baik ini saya mohon izin kepada kita semua untuk melaporkan singkatan persiapan pemekaran wilayah DPD WKRI Keuskupan Sanggau Sekadau. Nah, pada tanggal 13 Maret 2019 kami telah melaksanakan rapat koordinasi dengan persiapan pembentukan DPD Keuskupan Sanggau Sekadau
Nah, ini kita kumpul semua DPC yang ada wilayah 1 dan 2. Yang pertama agenda adalah mensosialisasikan hasil Kongres WKRI di Jakarta, di mana salah satu item yang segera kita tindak lanjuti adalah pemekaran bahwa setiap keuskupan harus menjadi DPD tersendiri. Nah, ini yang mendasari. Nah, hasil keputusan bahwa seluruh DPC yang berada wilayah Sanggau Sekadau menyatakan siap dengan kondisi formasi DPC yang ada di wilayah 1 dan 2 sejumlah 16 DPC. 16 DPC dengan sekian, mungkin kalau ratus saya susah juga karena kita belum data secara ini untuk ranting. Nah, hanya satu yang kita belum bisa mendekati, namun mereka sudah berkarya, adalah WKP Parindu. Nah, Pusat Damai. Ini Bu, mungkin dari DPD bisa membantu kami juga untuk bagaimana caranya supaya bisa bergabung ke WKRI. Nah, kami sudah menghimpun dana, Ibu. Untuk saat ini Korwil 1 sudah terkumpul anggaran sebesar 44.517.000 baru wilayah 1. Dan maaf, belum termasuk yang sosok. Memang kita belum kita tagih-tagih karena mereka lebih hebat persiapan ini. Jadi tidak apa-apa. Kemudian sebetulnya agenda konvenda pertama Keuskupan Sanggau semula kami tetapkan tanggal 24 Juni 2020 bertepatan dengan ulang tahun WKRI. Namun sejak Maret 2020 sampai sekarang kita berhadapan dengan pandemi COVID-19, sehingga ketika kami konsultasi ke Jakarta, seluruh kegiatan yang menghimpun orang ramai itu dipending. Nah, ini mungkin ini alasan yang sangat urgent ya Bu ya. Nah, rekomendasi pelepasan yang ditandatangani oleh Yang Mulia Bapak Uskup Julius Mencucini sudah kami kirimkan ke DPD Kalimantan Barat, kemudian berjenjang ke pusat dengan pengantar surat nomor 31 DPC _HKY Sanggau bulan 9 2019. Nah, ini kami sudah kirim Bu pelepasan dari mohon pelepasan. Namun sampai saat ini Bu, mohon izin juga kami belum menerima surat balasan. Apakah kami ini dilepas apa tidak? Nah, itu. Tapi intinya teman-teman semua DPC yang ada di sini kami siap. Ya Bu ya, kami siap. Hanya karena pandemi kita semua juga jadi lemah semua. Ya, saya sebetulnya bulan Mei ini nanti selesai untuk sebagai ketua 2 periode saya sudah selesai. Namun saya tetap berjanji untuk menghantarkan Keuskupan Sanggau menjadi DPD menjadi DPD Keuskupan Sanggau. Nah, mungkin demikian penyampaian saya. Mohon maaf. Kalau Bu Nilus tadi ada pantun ya. Saya tutup dengan pantun satu aja lah ya. Tidak siap saya. Bidadari pandai menari, berbedak tebal mempercantik diri. WKRI organisasi yang mandiri, betul? Bukan untuk menonjolkan diri. Demikian burung cendalan, burung cendrawasih. Cukup sekian, terima kasih.
Selanjutnya kita mendengarkan sambutan Ketua Presidium Kalimantan Barat kepada Ibu Monica Ori, kami silakan. Baiklah, yang terhormat Camat Tayan Hulu Bapak Miko Martoyo Estos MAP, yang saya hormati Pastor Kepala Paroki sekaligus Penasehat Rohani Wanita Katolik RI DPC Kristus Raja Sosok beserta pastor rekannya, Pastor Fidelis ya. Yang saya hormati Ketua Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Sosok atau yang mewakili. Yang saya hormati Kapolsek Kecamatan Sosok atau yang mewakili. Yang saya hormati dan Ramil Kecamatan Sosok, Kecamatan Tayan Hulu ya, Kecamatan Tayan Hulu ya, atau yang mewakili. Yang saya hormati Suster SMFA, yang saya hormati Korwil 1 Wilayah Keuskupan Sanggau, Ibu Tinia. Yang saya hormati Ketua Wanita Katolik RI DPC Kristus Raja Sosok sekaligus sebagai Ketua Panitia. Yang saya hormati dan yang saya banggakan para ketua cabang di Keuskupan Sanggau dan Ngabang ya, dari Ngabang, dari Salib Suci Ngabang, Ibu Maria Lestari. Betul ya Bu, Bu Maria Lestari. Natalia Lestari. Kalau Maria Lestari anggota DPR. Maaf Bu, salah nama. Saya biasa manggil beliau dengan Ibu Marta, mamanya Marta, karena kawan anaknya dulu, kawan anak saya sekolah. Yang saya hormati para undangan, hadirin, serta ibu-ibu wanita Katolik Republik Indonesia yang saya banggakan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi. Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Puji syukur bersama kita panjatkan kehadirat Bapa di surga, karena atas berkat kasih-Nya jugalah pada siang hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini dalam acara peresmian Kantor Sekretariat Wanita Katolik RI DPC Kristus Raja Sosok ini dalam keadaan sehat dan penuh semangat. Hadirin yang berbahagia, dalam setiap organisasi tentunya keberadaan kantor atau sekretariat sangatlah penting sebagai penunjang aktivitas kita. Selain menjadi tempat untuk melaksanakan tugas kesekretariatan, juga menjadi sarana dan prasarana dalam menjalankan roda organisasi. Pada kenyataannya, sampai pada saat ini masih sedikit DPC yang ada di DPD Kalimantan Barat ini yang memiliki kantor sekretariat sendiri. Walaupun demikian, tidak menyurutkan semangat para pengurus dan anggota untuk tetap menjalankan organisasi ini sesuai dengan amanat anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dalam mencapai visi dan misi organisasi. Puji Tuhan, pantas kita syukuri karena pada hari ini Wanita Katolik RI DPC Kristus Raja Sosok telah memiliki sebuah sekretariat yang cukup megah ya, cukup enak untuk kita berkumpul. Seperti harapan pastor tadi, semoga sekretariat ini
bisa mempererat persatuan di antara ibu-ibu wanita Katolik ya, untuk berbagi ide, untuk berbagi pengalaman yang tentunya tempat kita ngerumpi, tapi ngerumpi yang baik-baik demi kemajuan organisasi. Hadirin yang berbahagia, dalam kesempatan yang baik ini juga saya ingin mengucapkan terima kasih yang tak terhingga serta apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Pastor Paroki selaku penasihat rohani dan segenap jajaran Dewan Pastoral Paroki Kristus Raja Sosok. Dukungan pastor yang begitu besar kepada wanita Katolik merupakan penyemangat bagi ibu-ibu wanita Katolik untuk menjalankan roda organisasi ini, Pastor. Untuk itu kami mengucapkan ribuan terima kasih. Pastor memang luar biasa, dukungan beliau saya tahu sangat luar biasa. Terima kasih Pastor sekali lagi. Kami juga berterima kasih kepada semua pihak yang telah membantu sehingga pembangunan Sekretariat Wanita Katolik Cabang Kristus Sosok ini telah berjalan dengan baik, dan seperti yang kita lihat saat ini sudah diberkati oleh pastor dan sudah diresmikan oleh Bapak Camat. Harapan saya, semoga dengan adanya sekretariat ini, ibu-ibu wanita Katolik di Paroki Kristus Raja Sosok ini semakin semangat dalam menjalankan organisasi, dalam menjalankan program kerja yang sudah ditentukan. Itulah harapan saya ya ibu-ibu, dan saya juga berharap semoga kita semakin bersatu, semakin semangat untuk menyampaikan program-program kerja kita, karena wanita Katolik ini merupakan organisasi kemasyarakatan. Jadi kita tidak hanya di dalam gereja saja, tidak hanya berkarya di wilayah gereja, tapi kita bisa juga berkarya di luar dengan bekerja sama dengan Ibu PKK ya. Ibu, mohon maaf Bu, tadi saya lupa menyebutkan Ibu pembina organisasi Bu ya, sekaligus Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kecamatan. Terima kasih Bu sudah hadir. Saya juga minta dalam masa pandemi COVID-19 ini, DPC Kristus Raja Sosok dapat melaksanakan program kerja yang sungguh-sungguh tepat sasaran dalam membantu meringankan beban saudara kita yang terdampak COVID-19 tanpa membedakan suku, agama, ras yang ada di wilayah paroki ini. Wanita Katolik RI diharapkan dapat menjadi mitra pemerintah dalam hal ini pada jenjang pemerintahan tingkat kecamatan dan desa guna menghadapi kondisi luar biasa pandemi COVID-19 ini, terutama dalam mengkampanyekan budaya baru dalam tatanan hidup new normal, sehingga kegiatan ekonomi, sosial, keagamaan, dan kemasyarakatan dapat tetap dilaksanakan dengan baik. Kemudian menjawab pertanyaan Ibu Kartini, Ibu Tini tadi ya, saya Kartini terus, Bu Martini tadi, bahwa belum ada jawaban dari DPD Bu ya tentang surat pelepasan. Begini Bu, kalau kami sudah memberikan surat pelepasan berarti Ibu saat itu juga sudah lepas dari DPD. Sementara DPD Sanggau kan belum dibentuk. Karena kita masih menunggu jawaban dari pusat juga. Ini belum ada kabar Pastor dari pusat. Kami sudah komunikasikan ke pusat ya, ke Ibu Justin. Bagaimana, apakah kami sudah boleh melaksanakan kompercap, komperda dan sebagainya. Tapi dari sekretaris yang menjawab katanya saat ini masih dalam proses membuat buku panduan untuk kompercap di zaman COVID ini Bu ya. Jadi sekarang sedang dalam tahap revisi akhir. Jadi kita saat ini masih menunggu
Tahun lalu juga sudah ada beberapa cabang yang dipending, mungkin sudah ada belasan cabang yang terpaksa harus ditunda kompetjapnya. Karena kita belum boleh berkumpul, belum boleh mengumpulkan orang banyak. Jadi itulah bukat ini jawaban dari DPD. Mudah-mudahan kita menunggu dari, mungkin ada aturan baru yang disesuaikan dengan masa pandemi ini. Nanti kita tunggu saja ya. Kemudian kiranya demikianlah beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam penyampaian terdapat tutur kata saya yang kurang berkenan di hati hadirin sekalian. Semoga wanita Katolik RI DPC Kristus Raja Sosok tetap eksis dalam mengisi pembangunan di wilayah Kecamatan Tayan Hulu dan Paroki Kristus Raja Sosok. Semoga Tuhan selalu memberkati karya dan pelayanan ibu-ibu wanita Katolik RI DPC Kristus Raja Sosok. Saya tidak siap pantun. Bunga mekar di perbukitan, sawah luas di pedesaan. Terima kasih untuk perhatian, mohon maaf untuk kesalahan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadir Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata. Hadirin yang berbahagia, mari kita dengarkan sambutan Pastor Paroki sekaligus sebagai penasehat rohani kepada Pastor John Edi PR. Kami silakan. Terima kasih kepada MC yang telah memberikan waktu kepada saya. Yang saya hormati Pastor Fidelis sebagai pastor rekan para suster, yang saya hormati Pak Camat Tayan Hulu beserta Ibu, yang saya hormati Kapolsek Tayan Hulu yang kali ini diwakili oleh Wakapolsek Bapak Marianus, yang saya hormati Bapak Dan Ramil dan diwakili oleh teman-teman dari Dan Ramil, yang saya hormati PJ Kepala Desa Sosok Pak Ignatius, yang saya hormati Presidium dari DPD WKRI Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati para Ketua Korwil dari WKRI Kuspan Sanggau, Bu Tini, anggota Dewan Ibu Susana Herpena, seorang anggota Dewan energik, yang saya hormati Ketua WKRI Cabang Kristus Raja Sosok beserta jajarannya, dan yang tidak saya bisa sebut satu persatu, yang saya hormati semua para ibu-ibu dan undangan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Ini kita baru saja menyaksikan peresmian dan pemberkatan Sekretariat WKRI Cabang Kristus Raja Sosok. Rasanya malu Bapak Ibu, ibu-ibu tadi memuji saya. Saya ini orang yang kalau dibandingkan ibu-ibu bukan siapa-siapa, hamba dari segala hamba nih. Kalau kita bicara soal gereja, selalu saya berpikir gereja ini terdiri dari unsur-unsur bapak-bapak Katolik, WKRI, wanita-wanita Katolik. Di dalamnya ada juga orang muda Katolik. Di dalamnya juga ada anak-anak yang biasa masuk dalam perhimpunan sekolah minggu. Jadi unsur-unsur, maaf saya istilahnya, jemaat atau anggota gereja ini harus diberi perhatian yang sama. Nah, ini yang menjadi titik tolak berangkat saya bersama dengan pastor rekan. Mengapa saya memberikan perhatian juga kepada WKRI? Karena mereka adalah anggota gereja Katolik. Nah, yang saya rindukan selalu, Pastor Pilih kan biasa gurau, ini bapak-bapak WK-nya gimana nih?
Nah, biasanya istilahnya bapakat, bapak-bapak Katolik ya. Di Pontianak ada bapakat ibu kan? Nah, kalau tidak salah di Entikong, paroki Entikong dibentuk juga bapakat, bapak-bapak Katoliknya. Nah, harus diberikan perhatian yang sama. Itu menjadi titik tolak saya menggembalakan paroki Kristus Raja Sosok. Perhatian yang sama itu juga saya berikan kepada WKRI dengan memberikan dukungan pertama kepada mereka dalam organisasi dan melibatkan mereka dalam kegiatan-kegiatan gereja. Dalam struktur DPP kami, ketua WKRI itu secara otomatis menjadi ketua pemberdayaan perempuan. Otomatis. Jadi siapapun ketua WKRI nanti, ketika dipilih, selesai organisasinya, kemudian nanti akan otomatis menjadi ketua pemberdayaan perempuan dalam DPP Kristus Raja Sosok. Keterlibatan ibu-ibu WKRI di Kristus Raja Sosok juga saya sungguh bangga dan senang karena mereka mau secara terbuka mengungkapkan kesulitan yang ada, kemudian mereka selalu juga komunikasikan program-program mereka baik intern gereja maupun ekstern, artinya yang melibatkan diri dalam organisasi, kata Ibu Tini soal PKK, organisasi kecamatan. Jadi ini bentuk keterlibatan di dalam, membentuk keterlibatan di luar, selalu mereka komunikasikan. Saya katakan kepada Ibu WKRI, jangan menjadi suatu organisasi yang eksklusif untuk diri kita sendiri, tapi harus juga keluar. Jadi membaur dengan wanita-wanita perhimpunan yang lain yang ada di luar, sehingga kita tahu mutu dari para anggota organisasi kita ini, apakah kita mampu untuk menempatkan diri di tengah situasi yang ada. Nah, jadi membaur ini kan kita ini satu bangsa nih. Jadi persatuan itu sangat penting, tidak hanya dalam gereja tapi juga di luar gereja. Dalam organisasi gereja kita, bahwa WKRI saya katakan tadi, saya libatkan dalam organisasi gereja, termasuk kegiatan gereja. Misalnya kalau ada di dalam gereja ini kegiatan-kegiatan yang melibatkan, yang berhubungan dengan karakternya para perempuan misalnya, itu biasanya kami serahkan, DPP serahkan kepada ibu-ibu wanita Katolik Kristus Raja Sosok. Di gereja setiap hari raya dan setiap hari Minggu juga saya minta kepada ibu WKRI Sosok ini, Kristus Raja Sosok, untuk menjadi bagian dari protokol kesehatan, menertibkan umat dalam misa hari Minggu. Jadi mereka yang menertibkan. Ya kalau boleh, kalau di dalam acara tentu penerima tamu untuk ngatur umat, itu biasanya ibu WKRI. Nah itu kalau hari raya besar, hari Natal dan hari Paskah, dan hari raya yang lainnya dalam hari gereja Katolik, itu saya minta ibu WKRI menggunakan seragam lengkap WKRI. Kenapa? Satu-satunya yang supaya mereka bisa dikenal oleh ibu-ibu yang lain, sehingga tidak membedakan. Aku kan bukan ibu WK. Sarana sosialisasi, publikasi, gimana sih modelnya ibu WK? Itu yang pakai seragam tuh. Di dalam gereja, maka hari raya biasanya saya katakan ibu-ibu yang bertugas gunakan seragam lengkap WKRI, supaya bapak-bapak, anak UMK maupun anak-anak tahu, oh itu rupanya ibu WKRI dengan seragam kebesarannya. Nah, saya selalu katakan Bu Nirus, ini salah satu cara yang paling sederhana kita sosialisasikan apa itu WKRI. Nah, itu saya libatkan di dalam gereja. Bahkan di sini juga dapur umum dari paroki itu biasa diurus oleh ibu WKRI. Jadi yang berkaitan dengan karakter ibu-ibu biasanya saya serahkan di dalam gereja. Kenapa? Karena saya katakan tadi, anggota gereja salah satu adalah ibu-ibu di dalamnya. Gereja menjadi hidup. Saya punya pengalaman beberapa kali pindah paroki dan memimpin paroki menjadi hidup kalau ibu-ibu juga bersemangat di dalamnya. Saya ingat dulu ketika saya memimpin di paroki Yohanes Maria Piani Entikong 8 tahun. Salah satu anggota WKRI pada saat itu adalah Ibu Wakil Bupati, Ibu Bontot. Menjadi hidup karena ibu-ibu juga aktif di dalamnya. Nah itu. Jadi luar biasa hidup. Jadi saya lihat juga di paroki kita ini juga WK-nya menjadi hidup dan luar biasa mereka terlibat.
tentu ini di luar dari hal-hal lain yang kadang-kadang tidak cocok. Biasa itu, bumbu-bumbu itu biasa. Saya itu mengerti, kadang-kadang tidak mudah untuk menyatukan kita atau ibu-ibu yang biasa isi kepala berbeda-beda. Nah, tidak mudah. Tapi syukur kepada Tuhan bahwa dengan persatuan mereka, ide-ide yang berbeda tadi, ide-ide yang katakanlah tidak sama, disatukan dalam suatu kesepakatan sehingga lahirlah namanya Sekretariat WKRI yang telah diresmikan oleh Pak Camat yang telah saya berkati tadi. Nah, saya berpikir ke depan, WKRI ini bukan organisasi yang setahun, 2 tahun, tapi seumur hidup, bahkan sepanjang zaman gereja ada, pasti ada WKRI. Nah, kan wanita Katolik Republik Indonesia ada Katoliknya, gereja ada, pasti ada WKRI. Jadi sepanjang zaman pasti ada, sehingga perlu kiranya sentral dari organisasi itu, yaitu adanya tempat untuk mereka berkumpul, berjumpa, bertukar pikiran yang kita sebut dengan sekretariat. Nah, jadi atas kesepakatan mereka bersama, usaha mereka bersama, dan saya juga beri dukungan kepada mereka, mereka bangun sekretariat walaupun sangat sederhana. Selamat saya ucapkan kepada Ibu WKRI Kristus Raja Sosok, DPC Kristus Raja Sosok yang telah memiliki sekretariat. Silakan menggunakan sekretariat untuk kegiatan organisasi secara maksimal, dan silakan pelihara, karena kurang lebih 1 minggu lagi saya akan bersama dengan mereka, karena 17 Februari saya pindah tugas ke paroki Batang Tarang menjadi pastor kepala di sana, dan ini mungkin kenangan terakhir saya bersama dengan Ibu WKRI. Tapi saya minta bahwa Ibu WKRI, walaupun nanti ibu-ibu akan didampingi pastor lain, jangan surut semangat, tapi jadilah WKRI yang selalu memberikan kontribusi untuk perkembangan hidup dalam masyarakat. Jadilah bintang di tengah-tengah situasi masyarakat dewasa ini dengan keterlibatan ibu-ibu baik di dalam gereja maupun di luar gereja. Saya selalu katakan kepada Ibu WKRI, hendaknya kita tampil beda. Tapi beda bukannya negatif, tapi tampil beda bisa memberikan inspirasi, bisa memberikan gagasan, bahkan bisa memberikan contoh dalam organisasi, sehingga kita dikatakan oleh Ibu Tini hendaknya menjadi satu organisasi yang hebat. Bukan untuk menyumbangkan diri, tapi kontribusi kita sangat-sangat diperlukan dalam perkembangan masyarakat sekarang ini. Jadi sentralnya di mana untuk membangun dan menyatukan ide tadi ada di sekretariat. Jadi sangat saya pandang bahwa sekretariat ini menjadi tempat di mana mereka saling tukar ide, saling tukar gagasan, kemudian membuat perencanaan-perencanaan ke depan. Dengan terlibatnya WKRI dalam kegiatan gereja, dan DPP juga sangat memberikan dukungan yang luar biasa kepada WKRI, saya berharap untuk hari-hari ke depan, tanpa saya lagi mendampingi Anda, akan diganti oleh pastor yang baru. Janganlah kita, saya katakan, putus semangat. Hendaklah kita semangat lebih-lebih pada saat perencanaan untuk menjadi DPD sendiri. Saya tahu Kak Tini selalu berjuang dan selalu juga bertanya kepada saya, bagaimana pastor kita membuat DPD sendiri Kuspan Sanggau. Selalu saya juga memberikan masukan bagaimana supaya melobi, memberikan pemahaman, mengenai pengertian kepada Bapak Uskup, akhirnya berhasil juga dari sekian perjuangan itu tadi. Nah, harapan saya, dan saya bangga kalau nanti DPD terbentuk, sehingga teman-teman WKRI sangat dan mungkin lebih lagi dalam berorganisasi, menjadi lebih mantap. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu WKRI yang telah memberikan kontribusi dalam pembangunan sekretariat. Selamat menggunakannya. Terima kasih kepada Pak Camat, Pak Miko, dan Ibu Camat yang hadir, yang telah berkenan juga meresmikan kantor ini sehingga secara resmi digunakan. Selamat juga kepada kita semua yang hadir dan berkenan meluangkan waktu. Semoga perjumpaan kita pada siang hari ini dalam berbagai jabatan kita yang ada membuat kita semakin bersatu dalam saling dukung dalam profesi kita masing-masing. Saya akan tutup kata sambutan saya dengan sebuah pantun.
pergi ke hutan melihat burung kasturi, dibidik oleh seorang penembak yang hebat. Di Kristus Raja Sosok memang mempunyai WKRI. Semoga semakin menjadi organisasi yang hebat. Terima kasih dan selamat siang untuk kita semua. Selanjutnya kita dengarkan sambutan Camat Tayan Hulu. Kepada Bapak Miko Martoyo, Esos MAP, kami silakan. Terima kasih kepada pembawa acara yang telah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal berkenaan dengan peresmian penggunaan Sekretariat WKRI Cabang Kristus Raja Sosok. Yang saya hormati Ketua Presidium Ibu dari Provinsi Kalimantan Barat, yang saya hormati Ketua WKRI Keuskupan Sanggau, Kak Tini, jangan ngantuk Kak. Yang saya hormati Pastor Paroki beserta Pastor Pendamping, yang saya hormati rekan-rekan Porkom Pincam Kecamatan Tayan Hulu atau pejabat yang mewakili, yang saya hormati Ibu Pembina WKRI sekaligus Ibu Ketua PKK Kecamatan Tayan Hulu, yang saya hormati PJ Kades Sosok, yang sebenarnya hari kemarin jam 11 itu berakhir dikarenakan untuk Kabupaten Sanggau sudah dilantik 72 kades terpilih dan 72 Ibu Ketua PKK se-Kabupaten Sanggau sudah dilantik oleh Pak Bupati kemarin. Yang saya hormati Suster, Ketua DPP, dan seluruh Ibu Bapak yang hari ini berkenan hadir bersama dengan panitia guna untuk kita sama-sama meresmikan Sekretariat WKRI Cabang Sosok. Dan yang paling saya banggakan di sini, Ibu Ketua WKRI Cabang Sosok, Ibu Nilus. Ini luar biasa, perlu Bapak Ibu ketahui, Ibu Nilus ini kalau diibaratkan mobil bukan lagi gardan 2. Lebih daripada itu, sebenarnya dia di jajaran pemerintah. Ibu ini juga mitra kerjanya kepala desa, yaitu Ketua BPD Desa Sosok. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebagai insan sepantas dan sewajarnya kita mengucapkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Dikarenakan berkat kasih Tuhan, maka kita diperbolehkan, dipertemukan di tempat ini untuk bersama-sama menghadiri undangan daripada panitia, yang mana Bapak Ibu ketahui bersama hari ini dan saat ini Peraturan Gubernur 110 dan Perbup 47 tentang pandemi COVID-19 ini belum dicabut. Maka terima kasih kepada Ibu Nilus, beberapa waktu yang lalu, kurang lebih 2 minggu yang lalu, sudah datang berkoordinasi dengan camat untuk meminta bisakah kita melaksanakan peresmian gedung WKRI ini sebelum Pastor John bergeser dari Tayan Hulu. Lalu saya tanya, tanggalnya kira-kira tanggal berapa Bu? Kami sudah rapat kecil, tanggalnya sekian. Dan bisakah kami mendirikan tenda di depan Sekretariat WKRI? Selama protokol kesehatan kita patuhi, boleh saja. Sehingga dengan adanya pertemuan itu, maka mereka
bisa melaksanakan kegiatan ini. Terima kasih Ibu yang telah memenuhi dan mengikuti peraturan daripada yang ditetapkan oleh pemerintah. Bapak Ibu yang saya hormati, memang Ibu Nilus ini sebagai Ketua WKRI Cabang Sosok ada beberapa kali berkoordinasi dengan camat sebelum merencanakan berdirinya ini. Dia mengatakan, rencana kami sebelum saya mengakhiri jabatan saya sebagai WKRI, bagaimana Pak Camat kalau kita mendirikan ini, adakah bantuan dan dorongan dari pemerintah Kabupaten Sanggau? Saya katakan, ini ada suatu proses yang harus kita penuhi bersama, yaitu kita buat dalam bentuk proposal dan kita masukkan ke Bupati melalui Kabak Kesra. Tapi Ibu mengatakannya sudah. Setelah saya telusuri, rupanya barang itu mereka sendiri tidak tahu kemana arah proposal itu. Maka sepulang dari sana, saya juga sampaikan kepada Ibu sebagai ketua waktu itu, Bu, coba tolong buatkan proposal baru. Nanti saya yang langsung mengantarkannya ke sekretariat, ke bagian kesejahteraan di Bupati Sanggau. Tetapi rupanya karena keterbatasan dan berketepatan dengan pandemi COVID-19 ini, jangankan untuk memberikan bantuan untuk WKRI, untuk kantor camat yang sudah diketuk palunya 4,5 miliar juga pupus harapan Pak Camat beserta seluruh masyarakat Tayan Hulu di tahun 2020 kemarin. Sehingga ya mau tidak mau, suka tidak suka, ya kita masih bekerja kepada di tempat gedung serbaguna yang kita tempatkan menjadi, yang kita pergunakan menjadi kantor Camat Tayan Hulu. Nah itu, tetapi mudah-mudahan di tahun 2021 ini proposal Ibu dilihat dan proposal rencana pendirian kantor Camat Tayan Hulu yang kemarinnya 4,5, saya sudah mendapat bocoran ditambah 500 menjadi 5 miliar untuk pembangunan. Mudah-mudahan di bulan Juni sudah mulai dikerjakan, karena walaupun bagaimana kantor camat itu merupakan kantor seluruh masyarakat Kecamatan Tayan Hulu yang mau berurusan semua jenis urusan di kantor camat. Nah, begitu Bapak Ibu. Maka itu Ibu ya, itu ceritanya mengapa belum ada yang disampaikan ke sini. Tapi saya yakin dan percaya, terima kasih kepada Ibu. Ini saya tahu persis luar biasa kerja ibu-ibu WKRI ini. Mereka berangkat dari angka 0. Gedung ini cukup megah dan saya tahu banyak orang-orang yang terlibat di dalamnya, donatur-donatur yang terlibat di dalamnya, termasuk juga Ibu Susana juga, Kak Tini juga, luar biasa. Mereka sampai ke Sanggau untuk mencari dana. Terima kasih atas uluran tangan Bapak Ibu semuanya. Ini luar biasa, karena tadi waktu pembukaan saya katakannya, gereja akan terasa sepi pastor kalau tanpa campur tangannya kaum-kaum ibu. Karena kaum ibu ini juga sebagai pendiri, sebagai tonggak, sebagai pilarnya suatu gereja. Dan saya melihat setiap kali kita membersihkan gereja, membersihkan lingkungan, lebih banyak kaum ibunya dibandingkan dengan bapak-bapaknya. Dan suatu hari ketika gedung ini sudah jadi kemarin, saya sempat mampir sebentar walaupun waktu itu hari hujan. Saya lihat sungguh luar biasa kebersamaan ibu-ibu, walaupun ada yang baring-baring apakah mereka bercerita tentang apa, tetapi saya yakin dan percaya apa yang mereka ceritakan itu adalah hal-hal yang positif untuk perkembangan gereja, untuk perkembangan masyarakat. Kadang-kadang saya sendiri bingung pastor, kapan ibu-ibu ini masak untuk suami dan anak-anaknya di rumah? Karena hari-hari mereka dari pagi sampai sore saya lihatnya itu orangnya selalu ada di gereja. Jadinya saya sendiri bingung kapan mereka masak untuk anak dan suaminya di rumah. Tetapi puji Tuhan, karena ini adalah campur tangannya Tuhan, bukan hanya secara kebetulan ini bisa terjadi. Kehidupan di rumah tangga bisa berjalan dengan baik, kehidupan gereja bisa mereka laksanakan. Bahkan yang terakhir saya tahu mereka rapat sampai jam 9 sampai jam 10 malam untuk persiapan ini. Ini sungguh luar biasa. Inilah yang disebut dengan peran gender. Dulunya orang mengatakan perempuan ini tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi dengan dibuktikan ibu-ibu Katolik ini mampu menjadi garam walaupun rasanya
sedikit tetapi mampu memberikan kontribusi, mampu memberikan nikmat makanan di dalam gereja ini. Sehingga ya jujur-jujur saja, berapa kali saya mengikuti prosesi pernikahan, itu yang core itu semuanya kaum ibu. Saya lihatnya di Tayan Hulu ini, di sosok Kristus Raja sosok ini. Hampir tidak ada saya melihat namanya bapak-bapak berdiri. Nah, tapi mudah-mudahan tidak semuanya hanya kelompok ibu-ibu saja, tetapi biasanya Bang Lomon ini yang selalu mengiringkan kegiatan di dalam gereja. Nah, maka dari itu saya berharap dengan berdirinya gedung ini bukan hanya sebatas berdirinya gedung, lalu selamat tinggal, lalu tidak pernah dimanfaatkan. Manfaatkan gedung ini sebagai sarana untuk saling berkomunikasi, untuk saling bertemu, untuk melaksanakan sekretariatan WKRI. Karena harapan saya dan kita semua yakin dan percaya, gedung ini bukan perkara gampang untuk kita membuatnya kemarin, tetapi dengan banyak rintangan, tetapi puji Tuhan, karena berkat kerjasama semua kelompok, semua elemen, dan yang pasti ibu-ibu yang ada di dalam organisasi WKRI ini saling mendukung satu dengan yang lain. Sehingga puji Tuhan, kemarin saya bingung, kok catnya kok seperti ini. Rupanya setelah saya ikuti, rupanya mengikuti baju-bajunya WKRI, rupanya maka catnya ini sama. Coba lihat baju ibu-ibu WKRI yang di dalamnya itu persis sama dengan cat dindingnya itu. Ini sungguh luar biasa, karena ini akan menggambarkan, warna itu juga akan menggambarkan. Ini juga menandakan bahwa di WKRI ini ada kesejukan. Ada kesejukan. Nah, maka dari itu harapan saya kepada kita semua, kami dari jajaran pemerintah sangat mendukung kegiatan-kegiatan ini. Terima kasih kepada Bu Tini tadi sudah mengingatkan kami. Secara kebetulan memang dalam waktu dekat ini di struktur PKK se-Kabupaten Sanggau ini akan mengalami perubahan-perubahan, apalagi untuk Tayan Hulu ini ada 7 kepala desa yang terpilih. Dan setelah saya telusuri dari 11 desa, 4 yang memang sudah menjadi kepala desa terdahulu, itu rupanya bunda pautnya belum dilantik sama sekali. Pengurus PKK di tingkat desa juga belum pernah dilantik. Maka dari itu direncanakan di dalam waktu yang tidak terlalu lama kita akan mereposisikan kembali, akan membentuk kembali dari tingkat kecamatan sampai tingkat desa. Dan saya tahu persis seperti apa PKK di Desa Sosok. PKK Desa Sosok ini memang sebagai umpan pelurunya, memang Ibu Nilus inilah yang melintang pukang untuk mengikuti, untuk melaksanakan. Maka saya katakan tadi, Ibu ini bukan hanya, kalau dikatakan mobil, bukan hanya double gardan, tetapi lebih daripada itu. Maka kadang-kadang saya bingung, kapan Ibu ini menguruskan masaknya di rumah, kapan Ibu ini ngurus sawitnya, tapi kok bisa? Nah, tetapi ini bukan secara kebetulan, tetapi pasti dirahmati oleh Tuhan. Yang jelasnya rahmat kesehatan yang diberikan kepada Tuhan, kepada Ibu. Maka Ibu bisa melaksanakan kegiatan ini penuh dengan semangat. Saya yakin dan percaya pasti banyak rintangan, tetapi rintangan itu adalah merupakan sumber kekuatan bagi kita melaksanakan. Kalau tidak ada yang mengkritisi, jadinya kita tidak tahu di mana letak kekeliruan dan kesalahan kita. Nah, terima kasih Ibu, Ibu luar biasa. Dan seluruh elemen WKRI yang ada di Tayan Hulu ini, khususnya yang berada di Kristus Raja Sosok ini, sungguh luar biasa. Maka dari itu, tetap kompak, tetap semangat. Kalau ada nyanyian di luar daripada Ibu yang kira-kira menggelitik ibu-ibu, itu jangan dianggap merupakan tantangan bagi Ibu. Harapan saya ini yang meluruskan rencana ibu-ibu semakin kuat dan maju untuk memajukan gereja kita bersama. Jangan takut, jangan mundur dengan bisikan-bisikan. Saya yakin dan percaya keluar kita dari sini ada yang mempostingkan di Facebook, di foto, pasti banyak masukan-masukan yang akan disampaikan para orang-orang yang ada di luar. Kita berbuat baik sekalipun tidak semuanya mengatakan A, pasti ada yang mengatakan B, bahkan ada yang mengatakannya Z. Apalagi ketika hal itu menggesekkan kepentingan-kepentingan mereka. Bahkan Pak Camat ini beberapa hari yang lalu itu sudah ada yang masukannya ke koran bahwa PS itu jago lobby, melobikan Pak Camat, melobikan Muspika. Jangan Pak Camat dan Muspika dan anggota Dewan Komisi B
itu lebih mengutamakan saham, padahal Pak Camat tidak punya saham, tidak punya modal yang dipasang di PT APS, tetapi orang mengatakannya demikian. Tapi bagi saya terima kasih, ada yang mengkritisi, berarti Pak Camat ini kemanapun Pak Camat pergi ada yang melihatnya. Saya melihatnya dari segi positif, saya tidak melihatnya dari segi negatif. Maka dari itu terima kasih. Maka dari itu sekali lagi saya ucapkan propisiat kepada seluruh WKRI cabang Kristus Raja Sosok yang telah mampu mendirikan sekretariat ini dengan cukup presentatif, pergunakan gedung ini sebagai wahana, sebagai sarana untuk saling komunikasi. Dan terima kasih kepada pastor paroki dan pastor pendamping di sini. Saya tahu luar biasa berapa sumbangannya. Kalau memang ini dari lahannya ini juga sungguh luar biasa. Seandainya kalau memang harus kita kumpulkan uang untuk membelikan lahan, kurang yang namanya tadi kurang lebih 90 juta sekian yang saya dengar tadi. Coba kalau kita masukkan ke kontraktor, tidak cukup uang 90-an, belum lagi sekian persen PPH PPN-nya. Tapi puji Tuhan dengan 90 saya dengar waktu itu masih dapat song. Berapa? 6 juta kamu? Masih dapat song dari 90-an juta sekian. Ini sungguh luar biasa. Dan harapan saya terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mengulurkan sebagian daripada penghasilan Bapak Ibu untuk membantu membangunkan ini. Kemungkinan dari seluruh masyarakat tidak bisa membalas, hanya doa yang bisa dibalaskan kepada Bapak Ibu yang menjadi penyantun ataupun para donatur yang telah mengulurkan tangannya untuk membantu daripada sekretariat ini sehingga bisa berdiri megah dan bisa dimanfaatkan, bisa dipergunakan oleh WKRI kita. Sekali lagi selamat ibu-ibu, silakan dipergunakan. Barangkali hanya ini yang bisa Pak Camat sampaikan, lebih kurang mohon untuk dimaafkan. Karena Pak Camat ini orang sosial, bukan ahli pantun. Maaf, kat ini Pak Camat tidak bisa berpantun hari ini. Sekian dan terima kasih. Waktu saya kembalikan kepada pembawa acara. Terima kasih. Terima kasih kepada Pak Camat yang telah menyampaikan kata sambutannya yang luar biasa. Beri semangat untuk kita semua. Kita beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Hadirin sekalian yang kami hormati, kita semua sudah mendengarkan sambutan-sambutan dan laporan-laporan. Semoga itu menjadi penyemangat kita dalam berorganisasi, agar segala karya dan pelayanan kita sampai kepada yang membutuhkan. Acara kita lanjutkan dengan sesi foto bersama. Nanti untuk sesi foto bersama kami membagi menjadi 4 sesi. Jadi posisi foto karena ada tiang tenda di depan sekretariat. Jadi skenarionya jadi posisi foto tetap di depan sekretariat, mungkin nanti ada proses sedikit angkat mengangkat. Jadi untuk sesi pertama foto, kami mohon kesediaan Pak Camat, Kapolsek atau yang mewakili, dan Ramil atau yang mewakili, Ketua Presidium Kalimantan Barat dan rekannya, Koordinator Wilayah 1 Keuskupan Sanggau dan rekannya, Pembina Organisasi, Pastor-pastor, suster-suster, DPC Bunut, DPC Ngabang, PJ Kades Sosok, DPP, akan di Aula Paroki. Tapi sebelumnya mari kita panjatkan doa makat sekaligus doa penutup yang dibawakan oleh Ibu Agustinawati dan ditutup dengan berkat dari pastor. Marilah kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah yang maha baik, puji dan syukur kami haturkan kepadamu atas kebaikanmu, penyertaanmu, sehingga
acara peresmian sekretariat WKRI ini boleh terlaksana dengan baik. Dan acara demi acara sudah kami laksanakan. Kiranya Tuhan, Engkau selalu memimpin kami, menuntun langkah kami. Biarlah Roh Kudus-Mu boleh bekerja atas diri kami masing-masing, sehingga kami boleh bergandeng tangan dalam kebersamaan untuk memajukan organisasi WKRI tercinta ini. Dan sebagai rasa ungkapan syukur dari seksi konsumsi telah menyiapkan hidangan makanan dan minuman bagi kami. Sebelum kami nikmati makanan dan minuman yang telah tersedia, kiranya Engkau sudi mengulurkan tangan-Mu untuk memberkati, menguduskan makanan yang kami nikmati bersama-sama, agar boleh berguna bagi kesehatan jiwa dan raga kami. Dan berkatilah juga mereka yang sudah menyiapkannya bagi kami dengan penuh cinta kasih. Semoga mereka selalu diberikan rahmat kesehatan yang berasal daripada-Mu. Dan selesai acara ini, kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kiranya Engkau mengutuskan malaikat pelindung kami untuk menuntun perjalanan pulang kami, sehingga kami boleh tiba di rumah kami dalam keadaan sehat dan selamat, kembali berkumpul dengan keluarga kami masing-masing, dan untuk terus melaksanakan aktivitas kami, karena hanya Engkaulah yang kami puji, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Kami mohon kesediaan pastor untuk memberikan berkat penutup. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua dilindungi, disertai dan dilimpahi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, serta hadirin yang kami hormati, dengan berakhirnya acara ramah tamah, maka berakhirlah rangkaian acara peresmian Sekretariat Wanita Katolik RI DPC Kristus Raja Sosok. Hadirin undangan sekalian, mohon maaf jika dalam penyelenggaraan acara ini ada kata-kata yang salah. Kami mewakili panitia mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kehadiran Bapak Ibu semuanya. Saya Yuliana dan saya Tuti pamit undur diri dan selamat siang. Adil Kak Tarino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jugata. Tuturnya tiup, akalnya hidup. Terima kasih.